Polytron memang canggih ya, dia baru saja meluncurkan mobilnya G3 dan G3 Plus. Kalau yang lagi kita pinjam ini adalah G3 Plus. Harganya itu mulai dari 299, tapi yang kita pinjam ini G3 Plus dengan sewa baterai itu harganya jadi 399 juta aja. Dan ini kita bisa menyaksikan sejarah dari Polytron ya. Kayak BYD aja, dia dari perusahaan baterai doang, tapi sekarang jadi salah satu perusahaan otomotif di China yang terbesar gitu. Siapa tahu kita menyaksikan sebuah sejarah baru dari produk Indonesia ini. Dan walaupun ini adalah hasil kerjasamanya Polytron dengan Skyworld, tapi rasa berkendaranya cukup menarik loh. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari eksteriornya dulu, ini bukan mobil yang atraktif banget gitu. Mobil listrik kan biasanya sekarang atraktif banget bagian depannya, tapi dia lebih ke sleek, simple, tapi tetap modern dan stylish. Depannya stylish juga, sampingnya kalian tuh dibuat fokus banget ke bagian kaki-kakinya karena peleknya itu gede banget, ukurannya 20 inci ya. Biasanya SUV tuh mentok di 19-18 tapi dia 20. Cuman kalau yang G3 biasa itu pakai pelek ukurannya 19, ini 20. Terus kalau bagian belakang gede banget logo Polytronnya dan lampunya juga agak nyentrik sih. Oh iya guys, untuk pengecasannya ini ada di sebelah kanan, terus udah bisa AC dan DC. Jadi kalau pakai ngecas DC, itu kalian bisa ngecas 20% sampai 80% dalam waktu 35 menit aja. Dan dia udah bisa V2L, ini buat ngecas bisa ya, buat ngecas perangkat elektronik Polytron lainnya. Yuk sambil balikin V2L-nya, kita cek bagasinya. Nah, ini udah power tailgate ya, dan dia juga udah bisa kick sensor juga nih. Gede, bagasinya gede. Ini kan kondisi row keduanya itu masih tegak ya. Dan dia bisa rata lantai juga, terus ada separator ya. Nah ini aku sekalian masuk ke dalam buat kasih lihat kalian segede apa bagasinya ya. Nah nih, kaki aku bisa lurus banget. Dan di samping itu masih ada sisa tuh. Masih ada sisa di kanan kirinya. Ada lampu juga. Nah, di bagian bawahnya kalian bisa nyimpan beberapa perkakas lagi. Ini ada tire repair kit buat chargingnya. Tuh ada 3 sub. Lumayan. Kita taruh deh. Masuk ke dalam interiornya, sebenarnya banyak permainan material yang dipakai. Contohnya, walaupun plastik, ini ada plastik dengan aksen kayu, terus banyak soft touch juga kayak di atas, di bawahnya plastik lagi. Sampai ke bagian door trimnya juga masih pakai aksen yang sama, aksen kayu juga, terus ini soft touch, ini juga soft touch, di sini juga soft touch. Jadi semuanya banyak soft touch ya. Nah, ini layar head unitnya sebesar 12,8 inci. Dan sebenarnya gampang banget buat pengaturan-pengaturannya ya. Ini kita tinggal slide, ada banyak shortcut yang perlu. Bahkan ada aja sampai ada beberapa di sini. Buat ngatur spion, ngatur brightness, volume, ini buat hotspot, terus buat ngelok mobilnya. Ada buat buka tutup bagasi juga. Jadi shortcutnya udah membantu banget ya. Nah itu kan tadi kalau digeser dari penumpang ya. Nah bisa juga digeser dari driver, jadi posisinya tuh langsung menyesuaikan, lebih dekat ke driver. Tapi ada yang aneh juga nih, karena di bagian menu awalnya itu ada menu Electronic Stability Control. Jarang aja sih ada, aneh juga kenapa ada Electronic Stability Control di sini. Head unitnya ini udah bisa nyambung ke Android Auto maupun Apple CarPlay. Cuman pas kita cobain Apple CarPlay-nya itu masih belum bisa nyambung langsung. Nah, menu-menunya di sini ada apa aja? Ada vehicle control, ini buat ngatur-ngatur settings ke mobilnya ya. Tuh, ada driving assistance juga di sini. Lalu di mode settingsnya ini kita bisa ngatur brake pedal fail mode-nya, ada comfort sport dan juga steering assistance-nya. Ada 3 juga modenya. Terus ada yang unik juga guys, jadi energy recovery mode-nya itu dalam bentuk persenan. Yang biasanya ada low, medium, high, ini berupa persen kita ngatur ya. Sama di mobil ini udah bisa automatic parking. Jadi kalau kita lagi susah cari parkir, dia bisa langsung nyari nih. Tinggal ngebaca marka parkirnya aja. Untuk setir kemudinya ukurannya ini pas banget ya.
diameternya nggak terlalu kegedean, nggak terlalu kekecilan. Dan di bagian sini emang agak kecil gripnya, cuman kalau kalian agak naikkan sedikit itu pas genggamannya. Nah, di sebelah kiri ada apa aja? Ini buat pengaturan adaptive cruise control, dan di sebelah kanan buat media. Tapi untuk tombol-tombol di setirnya ini agak kontras dengan material interiornya. Jadi kerasa plastiknya itu kurang premium. Nah, di speedometernya ini cukup banyak informasi yang penting-penting. Contohnya kayak ada range baterai kalian tapi berupa persen, dan bisa juga diganti lewat head unit kalau kalian pengennya langsung sisa kilometernya berapa. Nah, itu ada odometer, ada trip A, ini bisa diklik dan diganti juga jadi tire pressure monitoring system, ada buat radio juga. Jadi tampilannya cukup informatif. Nah, pindah ke bagian row keduanya, ternyata lega banget guys di sini. Jadi sama-sama enak ya, depan, belakang enak banget. Dan masih jauh juga untuk jarak kakinya. Ini tadi kan pengaturan duduk aku, tuh sisanya segini, dan headroomnya juga masih jauh banget ya. Terus dibantu juga dengan panoramic sunroofnya yang gede, dan shade-nya ini mampu menghalang sinar matahari. Jadi kita di sini dalam nggak terlalu panas banget kalau misalkan cuaca di luar tuh benar-benar panas gitu ya. Terus ada juga armrestnya dengan 2 cup holdernya. Terus bangkunya juga masih dengan bahan yang sama seperti di bagian depan. Di sini ada lacinya. Kita sekalian coba, di sini ada colokan buat ngecas handphone, bisa nih colokan. Kalian mau bawa setrikaan, catokan juga bisa kayaknya di sini. Ya, jadi ini dia yang paling bikin penasaran, rasa berkendara mobil listrik dari sebuah perusahaan elektronik. Oke, aku bakal bahas dari yang paling plusnya dulu ya. Yang patut dibanggain dari mobil ini adalah suspensinya. Jadi suspensi di mobil ini itu empuk. Jadi nyaman nih, kita kalau misalkan lagi di jalan ketemu bumpy sedikit, jalanan yang gak rata, nah mobil ini suspensinya mampu meredam guncangan-guncangan tersebut. Jadi hasilnya bikin mobil ini agak limbung ketika kita lagi manuver atau di kecepatan yang agak tinggi. Contohnya pas di tol. Terus kedua adalah visibilitasnya. Jadi enak banget kita ngelihat depan, belakang, samping, kanan, kiri itu gede-gede soalnya kacanya. Padahal mobilnya sebenarnya cukup lebar dan panjang. Panjangnya aja hampir 5 meter, 4,7 meter, dan lebarnya itu 1,9. Aku ngerasain kalau mobil ini handlingnya kayak ngebawa mobil kecil, bukan membawa sebuah SUV. Karena cukup enteng nih kita handlingnya ya. Ada pengaturannya, ada 3 juga, standar, comfort, dan sport. Jadi terasa bedanya kalau lagi standar itu ada, kalau kita putar dikit-dikit, ada kopongnya sedikit. Tapi kalau diubah ke sport itu digini-giniin sedikit langsung berubah arah. Itu bedanya dari comfort dan sport. Sedangkan untuk brake-nya menurut aku ini membutuhkan adaptasi sih buat orang yang baru pegang mobil ini. Soalnya disenggol sedikit aja itu udah responsif banget, sensitif gitu untuk brake pedalnya. Tapi bisa diatur kok, ada comfort dan sport juga buat pengaturan brake-nya. Oke, tadi kan aku di awal mention ya kalau regenerative braking-nya itu bisa diatur berdasarkan persentase. Nah, ini sebenarnya jadi membantu kita sih biar kita mengoperasikannya itu sesuai apa yang kita mau. Jadi tinggal ngatur aja dengan presentasinya. Cuman jadinya mungkin agak lebih ribet aja kalau lagi di jalan ya, kalian agak geser-geser gitu kan. Dari segi performa, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 201 tenaga kuda dan torsinya 320 Nm. Ya sebenarnya kalau dilihat dari SUV di kelasnya,
terkait tenaganya memang nggak jauh-jauh beda, hampir-hampir mirip. Tapi mengingat dimensinya dia ini lebih gede ya, itu yang mungkin membuat rasa berkendaranya dia jadi berbeda dibandingkan yang lain. Karena kita tes akselerasi mobil ini tadi dengan mode sport itu kita dapat 9 detik. Kalau mode normal ya dapat 9,3 detik ya. Lebih cepat dari klaimnya Polytron 9,6 detik. Tapi sebenarnya kalau kalian pakai mobil ini untuk penggunaan harian, performa mobil ini tuh udah lebih dari cukup. Terutama kalau kalian pakai mobil ini di jalan tol aja gitu ya. Kalau kita pakai mode normal, power delivery-nya itu gradual gitu tenaganya yang disalurkan. Tapi kalau kita ubah ke mode sport, itu tenaganya tetap gradual, cuman di bagian awalnya lebih nendang. Nggak lupa juga untuk fitur keselamatannya tentunya udah lengkap. Jadi di mobil ini sudah ada 21 fitur ADAS-nya, lengkap kan tuh. Ditambah juga untuk menunjang kalian membawa mobil ini ya, ada entertainment-nya yang spesial karena speakernya itu udah pakai Polytron XDR, ada 8 speaker. Nah, untuk konsumsi listriknya ini, apakah irit atau enggak mobil ini? Jadi, kita udah nyobain mobil ini 40 km di dalam kota dan 20 km di jalan tol. Menghasilkan konsumsi listrik 14,3 kWh per 100 km. Ya, sosok lah untuk sebuah mobil listrik. Nggak terlalu boros, nggak terlalu irit juga. Dengan konsumsi listrik tersebut 14,3 kWh ya, jika kita kalikan dengan kapasitas baterainya menghasilkan range sejauh 360-an km. Lebih kecil 40 km dibandingkan klaim dari Polytron untuk range-nya. Dan itu kita ngetesnya nggak pakai irit-iritan ya, itu kondisi berkendara normal aja. So ya guys, jadi menurut aku mobil G3 dari Polytron ini menarik banget ya. Apalagi dengan harganya dimulai dari 299 juta. Kalau dengan sistem sewa baterai, jadi 399 juta aja yang untuk yang versi G3 Plus. Sedangkan kalau kalian beli dengan baterainya itu harganya jadi 459. Sebenarnya lebih murah jatuhnya yang sewa baterai dibandingkan kalau kalian beli sekalian baterainya ya. Karena sewa baterainya sebulan itu cuman 1,2 juta. Jadi kalian nggak perlu gonta-ganti baterai, langsung sistem sewa aja udah lebih better sih menurut aku. Ditambah lagi kalian dapat dimensi yang gede, makanya jadinya di dalamnya di bagian kabinnya dapat kelegaan yang lumayan nyaman juga buat kalian berkendara harian. Bahkan karena range-nya yang 400 km itu kalian bisa juga ke luar kota jalan-jalan pakai mobil ini. Tapi kalau kalian masih kurang ngelihat review ini, kalian mendingan coba langsung mobilnya, cobain sendiri. So guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan komen di bawah. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye.